Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kehidupan kita ini pada dasarnya terus bergerak, tidak pernah berhenti. Angin bertiup, bumi berputar, kita terus-menerus mengambil nafas, darah kita juga berputar terus, tidak pernah berhenti. Kehidupan itu sebuah perubahan dan pergerakan. Kita perlu menyesuaikan diri kita dengan gerak semesta ini. Kalau kita resisting, kita berusaha untuk berhenti, mempertahankan diri, memegang sesuatu dan tidak melepaskannya, kita melawan energi pokok, energi utama dari sang kehidupan itu sendiri yang terus bergerak. Dan karena itu seringkali timbul ketegangan. Ketika kita mempertahankan status quo, ketika kita mempertahankan identitas, kita mengalami ketegangan. Karena kemudian kita berhenti. Padahal kehidupan ini terus bergerak. Namun, kalau kita bergeraknya berlawanan dengan gerak semesta, arus semesta, melawan arus, kita juga kelelahan. Dan itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah sebaiknya kita bagaimana? Sebaiknya kita mensinkronisasi diri kita. Menjadikan diri kita itu harmonis dan sinkron dengan energi kehidupan. Sehingga kita bergerak sesuai dengan arah gerak kehidupan ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah letting go, melepaskan. Ketika kita melepaskan siapa diri kita yang kita genggam, maka kita memberi kemungkinan kepada siapa diri kita yang sedang kita tuju. Ketegangan terjadi ketika kita ingin menjadi sesuatu, menjadi seseorang, tetapi kita tidak mau melepaskan siapa diri kita yang sekarang ini. Mandek. Nah, dengan melepaskan, maka cita-cita pribadi yang kita cita-citakan, versi terbaik kita bisa terwujud. Karena memang kehidupan seperti itu. Kita harus berani melepaskan apa yang memang sudah tidak sesuai. Yang kedua adalah allowing anything happens. Mengizinkan, menerima tanpa penolakan setiap peristiwa terjadi sebagaimana apa adanya. Di belakang itu ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Maka kalau kemudian saya menyediakan diri, terbuka, menerima, dan bahkan terlibat di dalamnya dengan penuh syukur dan sukacita, maka kita bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap peristiwa, setiap happening. Dan disitulah kemudian kita bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Kalau kita melawan, menolak, resisting, kita mengalami ketegangan. Tidak bertumbuh, tetapi kemudian kita juga mengalami tekanan. Sama bergerak juga, tetapi kalau gerakannya itu kompulsif, tanpa kesadaran, bahkan gerak itu melawan gerak energi kehidupan, kita akan sangat lelah dan kemudian kemungkinan besar akan sakit. Maka kita perlu menyadari bahwa kehidupan ini ada energi yang terus bergerak. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa. Kita hanya bisa masuk dalam gerakan kehidupan itu, mengikutinya, menyelaraskannya, menjadi harmoni, terlibat di dalamnya, memberi yang terbaik yang kita bisa. Itu berarti kita harus mengendalikan ide, gagasan bahwa kita bisa
memegang kendali atas kehidupan ini. Kita tidak bisa in control on life. Tidak bisa. Kehidupan kita itu jauh lebih besar daripada diri kita. Siapa kita ini? Tidak ada kita pun kehidupan tetap masih jalan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kehidupan ini terus berkembang dan berjalan dengan energinya sendiri yang sebetulnya selalu energi positif. Kehidupan itu, hidup itu sendiri adalah energi positif. Bumi ini juga energi positif. Apapun yang dilempar ke bumi akan tumbuh. Bahkan bangunan kuat sekali, kalau dibiarkan saja akan dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan yang hidup. Rumput-rumput, akar-akar, kemudian pohon besar. Karena memang the force of life itu kuat sekali di dalam kehidupan ini. Nah, kita tidak perlu melawan atau kemudian menolak, tetapi bisa menyelaraskan diri. Dan disitulah terjadi sinkronisitas atau harmoni. Nah, kalau gerak kita, kehidupan kita itu harmonius dengan gerak kehidupan, maka kita akan hidup dalam berkelimpahan. Kita terbuka terhadap semua peristiwa, karena setiap peristiwa itu adalah realitas satu-satunya. Dan kalau kita bisa terbuka dalam kesadaran, terlibat sepenuhnya, memberi diri yang terbaik, kita masuk dalam arus energi kehidupan yang sangat positif. Dan kita hidup di dalam kelimpahan, segalanya. Karena memang esensi atau dasar dari kehidupan ini adalah memberi yang terbaik. Pohon memberi yang terbaik, mengubah karbon menjadi oksigen, menghasilkan buah-buah, dan sebagainya. Mereka tidak melawan energi kehidupan itu, tetapi terlibat di dalamnya. Dan yang dihasilkan adalah kebaikan. Tetapi kita bisa menolaknya, kita bisa melawannya, kita bisa melawan arus, atau kita bisa kemudian tidak ikut. Dan disitulah kemudian kita mengalami kesulitan besar. Mengalami penderitaan juga. Tetapi kalau kita terbuka, kemudian mengizinkan dan terlibat dalam setiap peristiwa dengan penuh syukur dan sukacita, maka kita akan hidup di dalam kepenuhan, di dalam keberlimpahan. Itulah yang disebut dengan surrender, pasrah. Pasrah itu artinya menerima kenyataan dengan penuh rasa syukur tanpa penolakan. Dan terlibat di dalam gerak kehidupan supaya terus bertumbuh. Tetapi itu berarti juga mengizinkan banyak hal yang harus dilepaskan supaya kita tetap bisa bergerak mengikuti arus kehidupan. The force of life yang sungguh-sungguh memberi kehidupan, memberi damai, memberi sukacita, dan memberi harapan. Ketika masih ada gerakan, perubahan, masih ada harapan. Tetapi ketika kita mandek, berhenti, kita sudah kehilangan harapan itu. Maka penting kita berani melepas, tidak terus-menerus menggenggam. Karena dengan terus-menerus menggenggam kita berhenti, tidak bertumbuh. Dan kita mengalami kesulitan besar. Karena kehidupan terus bergerak dan kita melawan gerak kehidupan itu. Tentu kita akan mengalami derita, sakit, dan mungkin kematian. Karena melawan kehidupan. Tetapi kalau kita bisa terbuka dan kemudian menerima setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur, dengan antusias terlibat di dalamnya, kita bisa memberi yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Tapi Romo, kalau peristiwa itu jahat, jelek, masa kita membiarkan saja? Kemungkinan besar penilaian kita tentang baik, buruk, jahat, dan baik itu juga sebuah langkah untuk tetap bertahan sesuai dengan yang kita yakini. Padahal iman kita juga bertumbuh. Dan kemungkinan yang jelek dan jahat itu karena terjadi kemandekan di situ. Tidak berani bertumbuh dan tidak berani melepas. Disitulah kita kemudian
menimba kekuatan? Apakah kita berani juga ambil bagian dalam peristiwa itu dan memberi yang terbaik tanpa meyakini bahwa ini adalah satu-satunya kebenaran, tetapi terus berani melepas apa yang tidak sesuai. Yang penting bertumbuh menjadi semakin baik. Di situ harapan ada. Karena poinnya pada pertumbuhan menjadi semakin baik. Bukan status sekarang yang dalam keadaan seperti apa, baik, buruk, benar, salah. Tidak. Tetapi pertumbuhan dan gerakan menjadi lebih baik, itulah yang penting. Karena itu mari kita mempunyai pikiran yang terbuka, kesadaran penuh, sehingga bisa terlibat sepenuhnya dalam setiap peristiwa dengan rasa syukur, dengan kegembiraan, dengan kesadaran bahwa kita sedang bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Terutama sadar bahwa the force of life, daya hidup itu merupakan daya ilahi sendiri yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana, yang menopang kita dengan kasih-Nya, sehingga kita selalu ada di dalam kasih Tuhan, dan karena itu pasti kita menuju kepada kebaikan dan hidup dalam kelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.